Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryas Marisa Saptania, biasa dipanggil Marisa, dengan NIM akhir 108. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topik kali ini, yaitu sengketa pasar modal syariah, putusan OJK dan MA. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar modal syariah. Secara sederhana dapat diartikan bahwa pasar modal syariah ini adalah pasar modal yang menetapkan prinsip-prinsip syarah, yang mana dalam kegiatan transaksi ekonomi tersebut terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lainnya. Nah, dalam pasar modal syariah ini juga menetapkan prinsip yang berbeda dengan pasar modal lainnya atau pasar modal konvensional. Karena sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia seperti dalam bentuk saham dan obligasi dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu juga, pasar modal syariah ini adalah pasar modal yang seluruh mekanismenya, kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah ini adalah efek sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad pengelolaan perusahaan maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah, ajaran Islam yang menetapkannya itu dilakukan oleh DSN MUI melalui fatwa. Sedangkan secara umum dapat dipahami bahwa pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan modal dan pihak yang memiliki modal untuk melakukan transaksi dalam rangka menggunakan modal tersebut. Sebagaimana pasar lainnya, pasar modal juga memiliki komoditas yang diperdagangkan, mekanisme pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal yang tanpanya suatu pasar modal itu tidak dapat beroperasi dengan baik. Nah, yang termasuk yaitu yang pertama, adanya regulator pasar modal yang bertindak sebagai badan pengawas pasar modal. Nah, yang kedua, adanya tempat memfasilitasi terjadinya transaksi di pasar modal yang disebut dengan bursa efek. Nah, yang ketiga itu adanya perusahaan efek, dan yang keempat itu adanya para pelaku pasar modal, yaitu para investor dan emiten. Sedangkan yang kelima itu adanya profesi penunjang pasar modal yang membantu proses transaksi di pasar modal. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi yang sama dengan pasar modal konvensional, namun dengan kekhususan syariahnya, yaitu mencerminkan keadilan dan pemerataan distribusi keuangan. Nah, setiap kegiatan pasar modal ini berkaitan dengan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana produk dan mekanisme operasionalnya itu berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat syariah. Nah, setiap transaksi surat berharga di pasar modal syariah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, dengan demikian pasar modal syariah ini dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah ini bukanlah suatu sistem yang
terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Nah, secara umum, kegiatan pasar modal syariah ini tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakter khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam ya. Nah, selanjutnya itu tentang penyelesaian sengketa pasar modal syariah. Sengketa ini menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan, di mana salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Nah, sengketa ini adalah suatu di mana ada pihak yang merasa dirugikan atau pihak lain yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan adanya perbedaan pendapat, maka disitulah terjadi apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa ini adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Nah, sengketa ini dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sengketa sosial dan yang kedua itu sengketa hukum. Di mana sengketa sosial ini adalah konflik atau perselisihan yang tidak menimbulkan akibat hukum. Yang mana sengketa sosial ini biasanya berhubungan dengan etika, tata krama atau tata susila yang hidup dengan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Nah, yang kedua itu sengketa hukum, di mana sengketa ini adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan positif atau karena benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Nah, selanjutnya itu kasus hukum dalam investasi pasar modal syariah. Yang pertama itu efektivitas OJK terhadap pelanggaran investasi pasar modal. Di Indonesia ini belum memiliki undang-undang yang secara khusus menangani tentang pasar modal syariah. Padahal perkembangan pasar modal syariah ini begitu pesat di Indonesia. Pasar modal syariah masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Masalahnya adalah bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada kegiatan pasar modal konvensional. Jadi, ada beberapa prinsip syariah yang belum diakomodir oleh undang-undang. Untuk mengatasi masalah ini, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan tentang pasar modal syariah. Ini dimaksudkan agar kegiatan pasar modal syariah selalu diiringi oleh dasar hukum yang jelas, mengingat minat masyarakat terhadap pasar modal syariah ini kan cukup tinggi. Nah, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah ini adalah bagian dari pasar modal nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, serta bebas dari riba, gharar, dan maisir. Nah, walaupun mekanismenya mirip dengan pasar modal konvensional, instrumen dan transaksinya harus sesuai dengan fatwa DSN MUI. Pasar modal syariah ini berperan penting dalam mobilisasi dana untuk pembangunan dan harus didukung oleh regulator, bursa, perusahaan efek, profesi penunjang, investor, dan emiten. Sengketa dalam pasar modal syariah itu dapat berupa sengketa sosial maupun sengketa umum. Penyelesaiannya dapat dilakukan melalui litigasi, pengadilan maupun non-litigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrasi. Nah, litigasi bersifat win-loss, sementara non-litigasi lebih cepat, fleksibel, dan berorientasi atau win-win solution. Nah, perlindungan hukum investor ini
pada modal syariah sangat dipengaruhi oleh peran OJK. Meskipun OJK memiliki kewenangan kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, efektivitasnya itu masih terkendala oleh terbatasnya SDM dan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Karena itu, pentingnya regulasi, edukasi, dan budaya hukum masyarakat menjadi kunci kemajuan pasar modal syariah di Indonesia. Cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dari kata maupun cara menyampaikan saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.